penting banget stimulus untuk anak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di story time-nya Buran. Masih di tema tentang anak prasekolah. Jadi di video selanjutnya, di video sebelumnya kita bahas kayak tepatnya tuh anak sekolah umur berapa ya. Tapi sebelum kita mikirin anak itu mau disekolahin umur berapa, perlu banget, penting banget kita sebagai orang tua tuh mempersiapkan anak. Siap dalam segi apa? Ya banyak hal sih. Tapi kalau aku ini hari ini lebih fokus kepada kayak kemampuan mereka untuk mengikuti pelajaran. Terutama di menulis. Ya, nih, jari-jari kita ini beda sama jari-jari anak-anak. Jadi nanti aku lampirin ya sebenarnya kemampuan anak itu untuk menulis tepatnya di usia berapa. Jadi sebelum mereka benar-benar mampu menulis, perlu banget ada yang namanya stimulus atau rangsangan untuk anak-anak biar jari-jarinya atau otot-otot jarinya ini kuat untuk pegang pensil dan untuk nulis deh gitu. Stimulusnya tuh gimana? Banyak banget sih caranya, bisa scroll-scroll ke beberapa sosial media. Tapi aku sharing stimulus yang aku pakai untuk anak aku yang usianya 4 tahun itu ya. Oke, kita mulai satu-satu ya. Stimulasi yang pertama itu kita berusaha yang pertama memberikan afirmasi positif ke anak. Dan itu kita kasih hal-hal kata-kata yang positif yang bikin dia semangat, kayak misalkan dia belajar makan sendiri, terus kita tuh stop untuk selalu membantu anak. Jadi biarkan dia atau beri dia kesempatan untuk makan sendiri sambil kita kayak ade pinter banget, ade bisa deh, ade pasti bisa. Nanti kalau sudah belajar masih tidak bisa bilang ya biar bunda bantu. Jadi jangan bundanya ucuk-ucuk tiba-tiba langsung bantuin. Jadi afirmasi positif itu buat anak tuh satu menurut aku semangat, kedua jadi percaya diri sama kemampuan yang dia punya. Yang kedua yang tadi itu kita perhatikan dulu anak kita ini bicaranya gimana, kosakatanya gimana gitu, dia sudah bisa bicara dengan lancar atau belum. Kalau emang belum, kita fokus ke bicaranya dulu, karena menurut beberapa hal yang aku baca, speech delay atau keterlambatan berbicara itu mempengaruhi banyak hal juga, termasuk perkembangan anak saat belajar. Yang ketiga itu kita harus bisa namanya mau meletakkan anak ke sekolah ketemu dengan orang-orang banyak, harus punya namanya mental yang tangguh. Ingat, mental tangguh. Oke, mental yang tangguh tuh gimana cara siapinnya? Yang pertama, misal nih contoh ya, anak itu jatuh. Terus kita jangan kayak, aduh adek sakit ya, aduh adek bagaimana ya. Jadi kayak bikin dia tuh jadi manja. Kalau aku enggak, anak aku jatuh, aku kayak, yaudah tarik nafas dulu, nggak apa-apa. Ini hanya luka kecil, kita obatin dulu ya. Setelah diobatin, kayak sama kembali ke poin nomor 1, kita kasih afirmasi positif. Nggak apa-apa, ini akan baik-baik aja, kamu kan kuat. Kita buat dia tuh jadi gimana ya, kayak kuat menghadapi apapun tuh pasti kuat gitu. Selain itu, cara bikin anak itu mentalnya terlatih, kita coba buat dia percaya sama kita. Gimana kayak dia pulang, kita tanya hari ini gimana, main apa, main sama siapa, bagaimana, dan lain-lain. Itu kayak belajar sharing gitu kan. Jadi anak percaya sama kita, dia melatih mental untuk mengungkapkan rasa atau mengungkapkan apa yang dia rasakan. Yang selanjutnya itu ada mengasah keterampilan dua, motorik kasar dan motorik halus. Kalau motorik kasar tuh lebih kayak ya dia lari atau yang terlihat jelas lari atau jalan, berguling, lompat dan lain-lain. Tapi untuk kemampuan menulis itu perlu banget melatih motorik halus. Ini poin yang selanjutnya. Cara melatih motorik halus itu banyak banget yang bisa dilakuin. Kalau aku tuh ada beberapa sih yang aku lakuin. Misalnya kayak seperti ini nih. Yang biasa aku lakuin yang pertama itu aku ajarin anak untuk mewarnai. Jadi ya warnanya acak-acakan nggak apa-apa deh. Yang penting dia kayak melatih tangannya gitu loh. Jangan langsung disuruh nulis gitu. Yang kedua itu main itu Play-Doh atau lilin-lilin. Nah kalau nggak punya itu bisa searching cara membuat Play-Doh di rumah. Itu juga selain melatih motorik halus, jadi anak itu happy kayak bikin Play-Doh sendiri gitu di rumah. Aku pernah coba buat itu, tapi karena anak aku ini tipenya yang sensitif dengan benda atau hal-hal yang sedikit teksturnya agak gimana gitu, dia nggak terlalu suka karena jadi lengket kan, karena ya namanya bikin sendiri gitu, beda dengan yang dijual itu kan nggak terlalu lengket.
Selain mewarnai, terus Play-Doh bisa dengan kayak nyobek-nyobek kertas, sobek-sobek kertas, meremas-remas kertas seperti ini. Jadi cari barang-barang yang ada di rumah, nggak perlu yang kayak beli-beli. Atau aku tuh beli pom-pom yang kayak busa-busa kecil warna-warni itu, sama penjepitnya. Anak ajarin untuk mencapit pom-pomnya, pindahkan ke meja, mencapit, pindahkan ke meja. Terus beli gunting kecil untuk dia belajar, tapi gunting kertas ya, bukan yang tajam itu. Belajar kayak gunting-gunting gitu, mengikuti arah dan lain-lain. Terus kayak dia belajar mindahin biji dari sendok ke sebelahnya, mindahin air. Selanjutnya bisa juga ini, belajar remes spons yang ada airnya itu. Jadi spons diletakkan ke wadah yang ada airnya, terus siapkan wadah kosong, diambil, dia suruh peres sponsnya. Itu kan melatih otot-otot jari tuh. Yang kedua belajar kayak pasang kancing, lepas kancing, buka stiker, tempel ke buku, buka stiker, tempel ke buku. Itu salah satu stimulus juga. Jadi jari-jarinya ini kuat dulu, baru dia belajar pegang pensil. Walaupun sebagian orang melihat dia itu kecepatan, kayak aku terlalu cepat ngajarin dia, tapi sebenarnya udah banyak stimulus motorik halusnya yang aku mulai duluan mempersiapkan jari dia kuat, baru aku kasih dia pensil. Terus aku nggak juga langsung kayak buat dia belajar 1, 2, dan 3, tapi aku tuh print out worksheet gitu yang isinya kayak belajar itu warna-warni. Kalau sekarang banyak sih sebenarnya kayak kurikulum prasekolah gitu, worksheet, jadi dia belajar seneng gitu. Jadi yang sebelum kita masukin anak sekolah, kita di rumah harus benar-benar mempersiapkan anak dulu, mulai dari diri dia, kesiapan dia, mental dia, sampai kemampuan kecil yang memang sebenarnya jadi pendukung dia nanti di sekolah sih. Oke, jadi aku rangkum ya. Yang perlu disiapkan, yang pertama, siapin anak itu dengan kita memberi afirmasi positif. Setelah afirmasi positif, yang kedua, pastikan anak sudah mampu berbicara dengan jelas sebelum dia masuk sekolah, atau kita bisa mulai ulang dari awal untuk melatih kosakatanya berbicara. Yang ketiga, siapkan mental anak untuk jadi lebih tangguh. Yang keempat itu stimulus motorik kasarnya. Yang kelima stimulus motorik halusnya. Setiap anak kan beda-beda lagi. Jadi misalkan bunda-bunda punya tips lain untuk bisa menstimulus motorik kasar atau halus anak, atau punya hal yang perlu disiapin selain apa yang aku sampaikan, bisa bantu komen di bawah, karena memang aku juga bunda-bunda yang masih mau nyiapin anaknya sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum.